Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian lihat teman berkelahi gara-gara hal sepele? Salah paham sedikit, langsung marah, langsung berantem. Padahal, kalau kita pikir lagi, perkelahian itu gak pernah loh menyelesaikan masalah. Yang ada malah nambah masalah baru. Luka di badan bisa sembuh, tapi luka di hati dan hubungan belum tentu. Hari ini, aku pengen ngajak teman-teman semuanya buat mikir bareng. Gimana sih caranya kita bisa menghindari perkelahian, tapi bukan karena kita takut, tapi karena kita kuat. Pertama-tama, aku bakal bahas mengapa sih orang itu berkelahi. Biasanya, perkelahian itu muncul karena hal sederhana. Bisa karena salah paham, merasa diremehkan, gengsi, atau ingin terlihat berani di depan teman. Tapi di balik itu semua, seringkali penyebab utamanya adalah emosi dan mental yang tidak stabil. Kalau kita stres, marah, atau banyak pikiran, kita jadi gampang tersulut emosi. Disinilah pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena orang yang hatinya tenang, gak akan gampang berkelahi. Salah satu alasan aku mengajak teman-teman semua untuk menghindari perkelahian, yaitu tentu saja karena dampaknya yang buruk. Perkelahian bukan hanya menyebabkan luka fisik loh, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Saat seseorang terlibat dalam perkelahian, rasa marah dan emosi yang tidak terkendali dapat menimbulkan stres, rasa bersalah, bahkan trauma yang sulit dilupakan. Selain itu, perkelahian dapat merusak hubungan pertemanan, membuat suasana sekolah menjadi tidak nyaman, dan menurunkan citra diri di mata orang lain. Tidak jarang loh, pelajar yang berkelahi juga mengalami penurunan prestasi belajar karena pikiran menjadi kacau dan sulit fokus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari perkelahian dengan cara menjaga emosi dan juga kesehatan mental, agar hidup menjadi lebih tenang dan tentunya juga damai. Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam Islam itu enggak memuji orang yang bisa mukul paling keras, tapi yang bisa menahan diri saat emosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, orang yang bisa menahan diri dari perkelahian justru adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi isi ayat tersebut merupakan larangan untuk saling merendahkan, mengejek, mencela, dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena hal-hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perkelahian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Teman-teman tahu gak sih, sekarang ini lagi ramai isu-isu mengenai kerusakan mental. Nah, kerusakan mental itulah yang menyebabkan terjadinya perkelahian, atau bahkan malah perkelahian yang menyebabkan terjadinya kerusakan mental pada seseorang. Sekarang ini, kerusakan mental pada remaja disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk lingkungan sosial dan keluarga seperti bullying, konflik atau pola asuh yang buruk, tekanan akademik, faktor biologis seperti genetika dan perubahan hormon, serta pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik atau seksual. Nah, dari situ kita tahu nih bahwa kerusakan mental itu dapat disebabkan oleh perkelahian dan juga bisa menyebabkan suatu perkelahian. Maka dari itu,
Teman-teman harus tahu, menghindari perkelahian sama dengan menjaga kesehatan mental. Saat kita memilih untuk tidak berkelahi, kita sebenarnya sedang menjaga kesehatan mental kita sendiri dan juga orang lain. Karena perkelahian itu gak cuma bikin tubuh sakit, tapi juga bikin hati gelisah, nyesel, bahkan bisa bikin stres. Dengan menghindari perkelahian, pikiran kita jadi lebih tenang, kita belajar mengontrol emosi, dan hubungan dengan teman jadi jauh lebih baik. Orang yang bisa menahan diri saat marah itu, tandanya dia sudah dewasa secara mental. Jadi bukan lari dari masalah, tapi memilih jalan yang lebih bijak. Nah, maka dari itu, kita harus belajar dong cara menghindari perkelahian. Kadang, perkelahian itu memang susah dihindari, apalagi kalau ada yang mulai duluan. Tapi kita bisa loh melatih diri kita supaya nggak terpancing. Nih, ada beberapa cara sederhananya kalau kalian lagi berada di posisi emosi yang hampir akan berkelahi. Yang pertama itu ada tarik nafas dan diam sejenak, jangan langsung bereaksi. Yang kedua, kalau bisa sih tinggalkan tempat itu untuk sementara. Yang ketiga, istighfar dan berwudu kalau bisa. Yang keempat, alihkan fokus. Daripada marah, mending ngobrol sama guru atau teman baik. Berusaha nenangin diri. Yang kelima, kita harus selalu ingat akibatnya. Setelah berkelahi, rasa menyesal hampir selalu datang belakangan. Makanya, dari setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus pikirin dengan baik-baik. Kadang, menang bukan soal siapa yang pukul lebih duluan, tapi siapa yang bisa mengendalikan diri duluan. Jadi, teman-teman, mari kita belajar jadi remaja yang kuat. Kuat menahan amarah, kuat menjaga hati, dan kuat menghindari perkelahian. Ingat, 1 detik menahan emosi bisa mencegah bertahun-tahun penyesalan. Menang sejati bukan di arena perkelahian, tapi di dalam diri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.